Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan mengisahkan tentang Nabi Lut dan kaum Sodom. Dapat dikatakan dari kaum Sodom inilah cikal bakal perbuatan asusila LGBT yang masih ada hingga saat ini. Berikut kisahnya. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Siti Sarah. Mereka berjalan menuju Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik, dan ketika domba-domba itu sudah besar, mereka menjualnya. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut pun beranjak dewasa dan menikah dengan Walihah, hingga memiliki dua anak perempuan yaitu Reza dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memuliakan dakwah di tengah-tengah kaum Sodom. Namun perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk-mabukan, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa yang paling besar adalah hubungan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita dengan wanita. Padahal Allah telah melarangnya, karena sejatinya manusia diciptakan berpasang-pasangan, pria dengan wanita. Mengapa kamu mendatangi sesama lelaki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Tanya Nabi Lut kepada sekelompok kaum Sodom. Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai, jawab salah satu di antara kaum Sodom. Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas, tegas Nabi Lut. Nabi Lut memberi peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Kaum Sodom juga dikenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, penduduk Sodom akan menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka. Pada suatu hari, ada musafir yang melewati kota Sodom. Naas, mereka dihadang oleh perampok dari kaum Sodom. Seperti yang diduga, perampok dari kaum Sodom ini memeras dan merampok musafir yang sejak awal sudah meminta belas kasihan. Alih-alih melepaskannya, para perampok itu langsung menggeledah barang bawaan musafir yang ada di kereta dorong. Saat itulah mereka menemukan anak musafir yang merupakan anak laki-laki yang tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas ataupun permata. Bagi mereka, pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka pun menyeret pemuda tersebut lalu pergi sambil membawa semua harta benda milik sang musafir dan meninggalkannya sendirian. Musafir tersebut hanya bisa menangis karena tak rela anaknya dibawa dan dijadikan budak pemuas nafsu kaum Sodom yang menyukai sesama jenis. Begitulah kaum Sodom akan selalu menangkap para pemuda ataupun laki-laki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut pun tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut berdakwah semakin kencang. Namun mereka tetap menolak peringatan Nabi Lut.
Mereka mulai bertindak kasar dan tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah 3 orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota, dan salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Ketiga pemuda itu ingin menumpang istirahat sebentar di rumah gadis yang mereka jumpai. Gadis itu ternyata adalah salah satu putri Nabi Lut. Namun putri Nabi Lut tak memberikan izin karena ayahnya sudah berpesan untuk berhati-hati menerima tamu laki-laki. Namun ketiga pemuda itu terus memohon, hingga akhirnya putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Sementara di dalam, Nabi Lut pun merasa gusar, karena jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut dan memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bukan tak mungkin, para tamunya itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan justru membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Singkat cerita, Nabi Lut akhirnya memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaum Sodom. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini. Setelah kedatangan 3 pria tampan itu dibocorkan oleh istri Nabi Lut, para kaum Sodom datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak, meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya keluar rumah. Dari celah-celah dinding rumahnya, Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom begitu banyak. Di antara mereka ada Walihah, istri Nabi Lut sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka. Ia menjelaskan bahwa dirinya tak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Ia tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka. Nabi Lut pun menceritakan perbuatan dosa yang kerap dilakukan kaum Sodom dan berdoa agar mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah, ketiga pria tampan itu berubah ke wujud aslinya dan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah dan mereka tidak akan dapat mengganggumu." Masya Allah, ternyata ketiga pria tampan itu adalah para malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta kepada Nabi Lut untuk membukakan pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu Nabi Lut. Namun, ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka buta secara tiba-tiba. Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi, karena sesungguhnya hukuman yang lebih besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun ia mengikuti suaminya, namun hatinya masih bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Ia tak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat di waktu yang dijanjikan,
kota Sodom ditimpa bencana yang besar. Tanah seperti berbalik dan batu-batu panas bermunculan. Ketika fajar menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai angin kencang. Kali ini, batu-batu panas berjatuhan seperti hujan yang menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa. Ada sejumlah pelajaran yang dapat diambil dari kisah dakwah Nabi Lut dan kaum Sodom. Di antaranya, homoseksualitas adalah kejahatan yang tercela karena telah melanggar fitrah. Bagi mereka yang terjerumus di dalamnya, telah tertipu daya setan yang bersumpah tidak akan berhenti menyesatkan manusia. Mereka dibutakan oleh hawa nafsu hingga melakukan dosa besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Nauzubillah. Demikian video yang mengisahkan tentang Nabi Lut dan kaum Sodom. Silahkan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.